Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'una Al-Wildan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan mengkaji hadis yang pertama, hadis yang terkait dengan yakni bangunan Islam, yakni bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Ini ada 5 bangunan Islam. Yang paling inti adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian hadis yang kedua, al-haditsus tsani. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqal al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Nabi SAW ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, dan ini menunjukkan dosa bertingkat-tingkat. Yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Oleh karenanya ketika ditanya dosa besar, Nabi mengatakan al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, membunuh jiwa. Wa syahadatuz zur, dan persaksian palsu. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Tidak hanya ini saja dosa-dosa besar, namun Nabi SAW menyebutkan sebagiannya. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan tentang 4 perkara, termasuk di antara dosa-dosa besar. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, ada sebuah kitab Al-Kabair, yakni kumpulan dosa-dosa besar. Di situ disebutkan yang paling pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diletakkan yang paling pertama? Karena ini hak utama Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Nabi SAW ketika bersama dengan Mu'ad bin Jabal mengatakan ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Yakni apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Mu'ad bin Jabal mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, yakni Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan haqqullahi 'alal ibad, hak Allah kepada hambanya alla yusyrikullah, yakni tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, yakni beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak seorang hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengadab, Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin betapa besarnya hak Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kaba'ir allati dzakaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits arba'un. Dosa besar yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini ada 4. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala
li'anna syirka billahi yukhrijul muslima minal islam wa yudkhilu fil kufri wa li'annahu sababun lidukhuli finnar. Karena kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah, mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Ya, dia bersyahadat namun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya, hapus semua amalannya. Ya, menjadi orang orang yang murtad dari agama Islam. Wa yudkhilu fil kufr, dan memasukkan dia ke dalam kekufuran. Wa li'annahu sababun lil khuludi finnar, dan ini juga menjadi penyebab kekal di dalam api neraka. Wal iyadu billah. Jadi hati-hati ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa agar kita terlindung dari berbuat syirik. Ya, hendaknya doa ini senantiasa kita doa pertama kali, dan hendaknya kita hafal doa ini. Doa agar kita terhindar dari berbuat syirik. Jangan meminta doa ya Allah diangkat jadi PNS. Ini kebanyakan. Ya Allah diberikan rezeki terus yang diminta. Minta jodoh, ya. Minta apa saja terkait rezeki. Naam, ini boleh, hanya saja ada sebuah doa, dan ini penting untuk masa depan kita di akhirat kelak. Doa agar kita terhindar dari kesyirikan. Apa doanya? Doanya adalah, dan ini hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Doa pendek sekali, yakni Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, na'udzubika, berlindung kepadamu ya Allah, min an nusyrika bika syai'an na'lam, dari menyekutukanmu ya Allah dari sesuatu yang kami mengetahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari apa yang tidak kami ketahui. Allahumma inni atau Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ini doa agar kita terhindar dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-72, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu 'alal jannah, Allah haramkan surga atasnya, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Berbuat apa zalim? Kesyirikan. Karena kesyirikan yang paling besar, kedzaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa ancaman Allah di dalam ayat ini yang menyebutkan Allah? Yang pertama, Allah haramkan dari api, Allah haramkan dari surga. Yang kedua, kalau Allah haramkan dari surga, maka ma'wahu an-nar, maka tempatnya di dalam api neraka. Iyadzubillah. Wa malidh dhalimin min ansar, bagi orang-orang yang berbuat zalim tidak ada penolong. Kedzaliman yang paling zalim adalah berbuat syirik. Ya, para ulama membagi, yang pertama adalah zalim adlamud zulmi, yakni kedzaliman yang paling zalim, seseorang dzulmun nas rabbahu, yakni seorang berbuat zalim kepada Allah taala, kepada Rabbnya, ya, sebagaimana nasihat siapa? Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ini yang diwasiatkan seorang bapak kepada putranya. Jangan ketika hendak meninggal dunia wasiat tanah ini untuk fulan, tanah ini, tanpa mewasiatkan apa? Tauhid, keimanan. Yang harus diwasiatkan kepada seorang anak ini, khawatir ketika orang tuanya meninggal dunia malah berbalik.
Yang awalnya rajin ke masjid, ketika meninggal dunia ayahnya tidak rajin lagi. Banyak, ya. Yakni ayah-ayah atau orang tua ini khawatir masalah dunianya, tapi tanpa khawatir sedikit pun masalah agamanya. Nanti khawatir tidak makan, khawatir tidak sukses, dunia saja. Tapi tanpa mengkhawatirkan bagaimana agama anaknya ketika orang tuanya meninggal dunia. Ya. Tapi kemudian yang kedua, dzulmul insan ghairahu, yakni kedzaliman seorang kepada orang lain. Dengan apa? Mencaci, memaki, memukul, apalagi? Yakni merobek-robek kehormatannya. Ya. Ini ketika haji wada Nabi mengatakan apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Nabi SAW, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, haramun kahurmati yaumikum hadha, haram seperti haramnya hari ini. Darah kehormatan haram pula seperti haramnya bulan ini. Haram pula seperti haramnya negeri ini. Ini menunjukkan apa? Yakni besarnya dosa apabila seorang berbuat zalim kepada orang lain. Terlebih lagi yakni terkait dengan dima, terkait dengan yakni dengan darah, ya. Bahkan Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah kalian dan harta-harta kalian, wa a'radakum, kehormatan kalian haram sekalian. Yakni darah ditumpahkan, harta dirampas, kehormatan dicabik-cabik, ya. Kemudian yang ketiga, dzulmul insan nafsahu. Ada seorang berbuat zalim bukan kepada orang lain, tapi berbuat zalim kepada dirinya. Seperti apa? Ya, berbuat zalim kepada dirinya, berpuasa terus menerus, tidak buka dan tidak sahur, puasa wisol. Padahal ini adalah kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat malam terus, tidak tidur. Tidak menikah juga, zalim tidak? Zalim kepada dirinya. Ya, baik. Kenapa? Zalim kepada dirinya, memiliki hak untuk menikah. Maka ketika ada 3 orang kelompok datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana amalan Rasulullah? Ya, diceritakan oleh yakni istrinya. Rasulullah sholat, tidur juga. Rasulullah menikah, Rasulullah juga puasa. Maka para sahabat di sini ini merasa kecil amalannya. Saya ingin sholat malam terus menerus, tidak tidur. Kemudian yang satu lagi, saya ingin berpuasa, tidak berbuka. Saya juga tidak ingin menikahi wanita. Dalam rangka ibadah. Ingat, dalam rangka apa ini? Ibadah, ya. Dalam rangka ibadah supaya kalau menikah kan terganggu. Ada seorang menyangka yakni ketika menikah ibadahnya terganggu. Bahkan ketika menikah pahalanya lebih besar. Kenapa demikian? Karena ibadah menikah ini adalah ibadah yang paling lama. Dari menikah sampai nanti meninggal dunia. 1 suap nasi pahala, menjeboi anak pahala, nyapu rumah pahala. Bahkan khusus lagi kepada seorang wanita. Seorang wanita terkurangi haknya sholat sunnah, ya kan? Ada orang wanita menyangka saya ini enggak sholat sunnah, enggak berkurang pahalanya. Tidak. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. yakni apabila seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa sebulan penuh, taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya. Apa kata Nabi? Di sini tidak disebutkan sholat sunnah. Yakni qilalaha, dikatakan kepadanya, udhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, masuklah ke dalam surga yang dia kehendaki. Ya. Baik. Terkait dengan 3 orang tersebut yang tidak hendak menikah, berpuasa terus menerus, kemudian sholat malam, tidak tidur. Ini adalah seorang yang berbuat zalim bukan kepada orang lain, tapi zulmul insan nafsahu.
seseorang yang berbuat zalim kepada dirinya. Apa kata Nabi? Antum, kamu ini yang mengatakan demikian? Iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. yakni barang siapa yang benci kepada sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Nabi mengatakan demikian kepada 3 golongan yang menyangka bukan ibadah menikah ini, ya. Padahal ini termasuk ibadah, ingin fokus ibadah saja supaya tidak terganggu. Maka Nabi mengatakan demikian. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kemudian Nabi mengatakan, saya puasa juga saya berbuka. Saya menikahi wanita. Bahkan istrinya Nabi berapa? 9 banyak. Ya. Kemudian saya juga sholat malam dan tidur. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan termasuk golongan. Di dalam hadis yang lain ini juga menunjukkan, ya, ketika seorang menikah kan banyak, ya, yang diinginkan adalah keturunan. Nabi mengatakan fa inni mukatsirun bikumul umam. Saya berbangga dengan banyaknya umatku. Jadi ketika diniatkan pahala maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebenarnya, ya, terkhusus masalah at-tazawwuj, yaitu menikah, kebanyakan seorang ini adalah karena khawatir di akhir-akhir zaman, karena khawatir miskin. Ini kebanyakan. Ini yang dibisikkan oleh siapa? Syaitan. Khawatir nanti gimana ekonomi, saya masih belum punya rumah, saya masih belum punya kendaraan, belum diangkat jadi PNS, dan seterusnya. Ini adalah termasuk bisikan syaitan. Maka perlu diperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan 90 ayat di dalam Al-Quran jaminan masalah rezeki. 90 ayat. Satu ayat saja masalah miskin. Apa ayatnya? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ini aja ayatnya. Ayat yang membisikkan kemiskinan adalah hanya satu ayat. Adapun 90 ayat di dalam Al-Quran jaminan rezeki. Sedangkan kita memperhatikan satu ayat tanpa memperhatikan yang 90 ayat. Kemudian Al-Hatim Al-Asam beliau mengatakan, saya punya 4 istri, 9 anak. Sama sekali saya tidak khawatir dan saya tidak takut rizki mereka. Nah, saking yakinnya, ya, tawakalnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sama sekali nggak takut tentang rizki mereka, anak-anak dan istrinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua dari hadis ini adalah ats-tsani uququl walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Wa min dzalika hajruhuma wa qati'utuhuma, yaitu mengusirnya, memutus hubungan dengannya. Wa idza'uhuma, menyakiti keduanya. Dengan apa? Bil aqwali au bil af'al, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Wa adamu ta'atihima wal isa'atu ilaihima bi anwa'il isa'atil mukhtalifah. Tidak taat kepada keduanya dan menyakiti keduanya dengan bermacam-macam gangguan, ya, bentuk-bentuk baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Bahkan Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wala taqul lahuma uffin. Ya, jangan engkau katakan kepada keduanya isyarat. Masa sih? Nah, apalagi waliyadzubillah membentaknya. Betapa sakit orang tua. Jangankan dibentak, tidak ikut aja, tidak taat. Ya, misalnya orang tua menyuruh anak untuk minta tolong belikan ini. Anak enggak mau. Ini sudah sakit hati siapa? Orang tua. Apalagi membentaknya, apalagi mencacinya, apalagi waliyadzubillah bahkan yang parah adalah membunuhnya. Dosa besar. Bahkan hak Allah digandeng dengan hak orang tua. Setelah hak Allah kemudian hak orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah memerintahkan agar
tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kemudian kata Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Terkhususnya ma'asyiral muslimin kepada ibu. Yang masih memiliki ibu, yakni bersyukur. Itu adalah, ibu adalah pintu surga. Bahkan siapa yang berbakti kepada ibu secara khusus, Allah menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Isa. Apa kata Allah? Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dalam surat Maryam. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Kata Nabi Isa, orang tuaku. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak akan menjadikanku seorang yang sombong, dan Allah tidak akan menjadikanku seorang yang syaqi, yang susah, yang sempit. Manakala orang tua, utamanya ibu, diperhatikan. Ya. Ibu dia yang berbakti kepada ibu. Ya. Ini siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan, yakni perkataan Nabi Isa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika ada seorang yang hendak berjihad, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ujahid, saya ingin berjihad ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, alaka abawan, punya dua orang tua? Iya, orang tuanya sudah renta. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid, maka kepada kedua orang tua hendaklah engkau ini berjihad. Dengan apa ma'asyiral muslimin? Dengan menafkahinya, dengan membantunya, dengan berbaktinya, dan seterusnya. Ya, banyak wasilah-wasilah yakni untuk berbakti kepada kedua orang. Kalau yang jauh bagaimana? Ini dengan menghubunginya, minimal dengan menafkahinya. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling, yang pertama kali yang berhak untuk aku perlakukan kebaikan? Apa kata Nabi? Ummuka, ibumu. Tsumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, sampai 3 kali. Kemudian bapakmu. Menunjukkan yakni apa? Hak ibu lebih besar daripada hak bapak. Ya, tentunya ini apabila berbenturan, ketika orang tua meminta, bapak meminta kepada anak, ibu juga meminta sesuatu kepada anak, berbenturan, tidak bisa digabungkan. Mana yang lebih dahulukan? Adalah ibu. Bayangkan ibu ya, ketika hamil, kemudian ketika melahirkan, kemudian juga ketika menyusui, 3 kali. Ya, 3 kali. Ya, ini ketika hamil, dan ini tidak ada pada bapak, ibu. Makanya besar dosanya ketika seorang durhaka kepada orang tua, utamanya kepada ibu. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, raghima anfu, celaka, sampai 3 kali. Raghima anfu, ya Rasulullah, kilaman ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Man adraka abawaihi 'indal kibar, ahadihima aw kilahima, falam yadkhulul jannah. Yakni siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya tua renta, ya, salah satunya atau keduanya, falam yadkhulul jannah, namun tidak memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terlebih lagi ketika tua. Kenapa? Ketika tua pemikiran sudah, akal sudah mulai dicabut, tenaga sudah mulai berkurang, ya. Kemudian juga apalagi badan sudah mulai lemas, perasaan semakin sensitif. Maka hendaknya lebih sabar, ya, ketika melayani orang tua, terutama yakni ibu sudah berumur berapa? 60 sampai 70 tahun. Yang ada pada seorang ibu, ya, kalau sudah berumur 60 sampai 70 tahun, ini biasanya kebiasaan yang masih muda, kebiasaan ini bisa ya. Kebiasaan apa misalnya?
kebiasaan ngaji. Ini yang positif, kebiasaan bersedekah. Yang negatif apa kebiasaannya? Kebiasaan ghibah. Kebiasaan apa lagi? Banyak ya. Ini tergantung kebiasaan ketika muda, dibawa ketika masa tua. Menghadapi orang tua yang demikian perlu ekstra sabar. Perlu ekstra sabar. Tentunya dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Man tasabbara sabbarallahu alaihi, barang siapa yang berusaha sabar maka Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Uququl walidain lawannya adalah apa? Birrul walidain. Ya. Uququl walidain lawan dari birrul walidain. Uququl walidain adalah dosa besar, maka birrul walidain juga pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri silatul waladi ahla uddi abihi." Yani sesungguhnya perbuatan baik yang paling baik adalah seorang anak menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh bapaknya. Ya, ini hadis menjelaskan walaupun orang tua meninggal dunia, ya, masih ada kesempatan untuk birrul walidain. Dengan cara apa? Nah, ini kata Nabi, yakni inna abarral birri silatul waladi ahla uddi abihi. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik silatul waladi ahla uddi abi, seorang anak menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh bapaknya. Nah, siapa yang dicintai oleh bapaknya? Tentunya adalah saudara-saudaranya, kemudian juga paman-pamannya. Nah, ini malah kebalik. Ketika orang tua meninggal dunia, yang terjadi malah tambah jauh. Karena sebab apa? Rebutan warisan. Nah, ini milik saya, ini milik saya. Nah, ketika orang tuanya ada, tidak diperebutkan harta warisannya. Ketika meninggal dunia, yakni direbutkan harta warisan. Nah, ini yang menjadikan percekcokan di antara apa? Saudara. Ya, bukan malah yakni berbakti kepada kedua orang tuanya ketika meninggal dunia, malah yang demikian adalah berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsi, yaitu membunuh suatu jiwa. Wal qatlu dzanbun azim, yakni membunuh adalah dosa besar. Wa sababun li ghadabillah, sebab dimurkai oleh Allah. Wa sababun lidukhulin nar, disebabkan penyebab masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, apa balasannya? Fajazaohu jahannam. Yang pertama, ini dengan syarat membunuh seorang mukmin dengan sengaja, direncanakan. Ya. Fajazaohu jahannam, maka balasan dia adalah neraka jahannam. Pertama, khalidan fiha, apa? Kekal di dalamnya, lama. Ya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. 3. Wa la'anahu, Allah pula melaknatnya, dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kelima, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya adalah azab yang sangat besar, yang sangat pedih. Nah, ini menunjukkan betapa besar dosanya membunuh suatu jiwa tanpa hak. Ya. Ini membunuh suatu jiwa tanpa hak. Bagaimana dengan qisas? Qisas ini adalah membunuh jiwa dengan hak, karena hukum Islam. Ya. Siapa yang membunuh, maka dia pun dibunuh. Ya. Siapa yang membunuh, maka dia pun dibunuh. Maka ini adalah membunuh dengan hak. Ya, membunuh tanpa hak adalah membunuh yang tidak ada landasan syariatnya. Ya. Tiba-tiba karena permusuhan,
cekcok masalah harta, intinya adalah masalah dunia, kemudian membunuh, ya. Kemudian apa? Dicelurit, ya. Akhirnya meninggal dunia. Nah, demikian adalah membunuh dengan sengaja. Seorang mukmin lagi, apa balasannya? Ada 5 ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa syahadatuz zur, persaksian palsu, persaksian dusta. Wa zur huwal kadzib, zur adalah kedustaan. Faman syahida ala ghairihi bi syahadatin kadzibatin faqad ata munkaran minal qaul. Barang siapa yang bersaksi dusta, maka dia mendatangkan kemungkaran dari ucapannya, wa kabiratan minal kabair, dan ini adalah termasuk di antara dosa besar. Jadi bersaksi dengan persaksian dusta ini biasanya di mana ini? Di pengadilan, ya. Jadi di pengadilan bersaksi dengan persaksian dusta, walaupun disumpah tapi dusta, ya. Bersumpah demi Allah demikian dan demikian, bersaksi dengan persaksian yang dusta, maka apa ancamannya? Minal kabair, termasuk di antara dosa besar. Taib, mana yang lebih besar dosanya? Berdusta, bersumpah demi Allah dusta, bersumpah dengan selain Allah jujur. Ya, ada ya kebalik ya. Nah, jadi jangan sampai keliru nanti. Berdusta, bersumpah dengan nama Allah dusta, ya, dusta. Bersumpah dengan nama selain Allah jujur tadi. Repot ya? Hah? Mana? Yang pertama berdusta, bersumpah dengan nama Allah dusta. Bersumpah atas nama selain Allah jujur. Mana? Yang kedua syirik, yang pertama minal kabair. Ya, walaupun dusta tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Jujur bersumpah dengan nama selain Allah. Dan Nabi mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jujur, iya. Walaupun jujur. Maka intinya adalah bersumpah ini adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih besar dosanya adalah bersumpah dengan nama selain Allah jujur, walaupun apalagi dusta. Ya. Daripada bersumpah dengan nama Allah dusta. Taib, ini kan sama-sama dosa itu. Sama dengan gini ya. Mana lebih besar dosanya? Meninggalkan perintah dengan menerjang larangan. Nah, sama-sama dosa. Meninggalkan perintah, menerjang larangan. Nah, dalam Al-Quran tidak lepas dari dua ini. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Yakni taatlah kepada Allah dan taatlah kepada, ini perintah. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini larangan. Tidak lepas dari ini, dua ini. Kata Ibnu Mas'ud, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka. Apabila engkau mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang pendengaranmu. Fa imma khairan tu'mar bihi aw syarrun tunha anhu. Ada kalanya kebaikan yang engkau akan diperintahkan, atau yakni keburukan yang engkau dilarang darinya. Yani makanya takwa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih besar dosanya? Meninggalkan perintah atau menerjang larangan? Mana? Meninggalkan perintah. Ya, meninggalkan perintah lebih besar dosanya daripada menerjang larangan. Ini kaidahnya. Kaidah dalilnya dari mana? Dari kisah iblis. Jadi diingat-ingat dari kisah apa? Iblis. Iblis meninggalkan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini kan perintah. Ya.
sujudlah kepada Nabi Adam, namun aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan dan sombong. Kalau enggan dan sombong ini biasanya gandeng, ya, enggan dan sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi iblis dilaknat oleh Allah karena meninggalkan perintah Allah. Nabi Adam menerjang larangan Allah. Apa? Makan buah khuldi. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi." Kemudian apa kata Allah? "Innahu huwat tawwabur rahim." Nah, jadi ketika Nabi Adam menerjang larangan Allah namun bertobat kepada Allah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah ini menjadi kaidah bahwasanya meninggalkan perintah lebih besar dosanya daripada menerjang larangan. Penerapannya adalah kepada sholat. Orang meninggalkan sholat lebih besar mana dosanya daripada mencuri ayam. Nah, orang kalau bertanya kepada orang awam, mencuri ayam ini besar dosanya. Sedangkan orang meninggalkan sholat biasa-biasa saja. Bahkan sebelum subuh sudah kerja, ya, tanpa memperhatikan hak Allah. Yang dia perhatikan hak dirinya. Orang mengatakan, kalau orang umum mengatakan maka orang mencuri itu lebih besar dosanya daripada meninggalkan. Tetapi di sisi Allah, seorang yang meninggalkan sholat ini lebih besar dosanya daripada mencuri ayam, walaupun ayamnya satu nesop. Potong tangan, iya. Nah, tapi nanti di akhirat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun meninggalkan sholat, Nabi mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Nah, ini bisa dikiaskan kepada amalan-amalan yang lain. Meninggalkan apa? Perintah Allah lebih besar dosanya daripada menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kenapa? Ya tadi kisahnya iblis dan Nabi Adam. Bahkan melaksanakan perintah Allah, ya, ketika dilaksanakan dengan sempurna, ini akan menghindar dari larangan Allah, tidak akan mengerjakan larangan Allah. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, kalau salatnya benar. Wal wajibu 'alal muslim an yakuna shadiqan fi kulli syai'. Wajib bagi seorang muslim hendaknya jujur dalam setiap perkara. Wa min dzalika as-sidqu fi ada'i syahadah. Termasuk di antaranya adalah jujur ketika menyampaikan persaksian. Fa idza tuliba minhu ayyashhada ala syai'in sawa'un fil muhakam aw fi ghairiha falyashhad bil haqq was sidq. Nah, ketika diminta untuk bersaksi suatu perkara baik di pengadilan atau selainnya, maka hendaklah bersaksi dengan persaksian yang benar, jujur. Wal yajtanib az-zur wal kadhib, dan jauhi kedustaan, kebohongan. Likai la yaqa fi dhanbin min kabairid dzunub, agar tidak terjatuh kepada dosa-dosa besar. Dan lebih besar dosanya pula apabila dia adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin karena ditaati oleh rakyatnya. Ketika bersumpah kemudian dusta, ini lebih besar dosanya daripada rakyat yang berdusta. Wal iyadu billah. Terutama terlebih lagi ketika berdusta dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah. Dan termasuk ma'asyiral muslimin menjaga sumpah. Allah berfirman, wahfadzu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kata Allah, jaga sumpah-sumpah kalian. Yang pertama adalah menjaga sumpah, bersumpah dengan nama Allah. Ya, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua, bersumpah perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Yakni menjual barang dagangan, sumpah, demi Allah ini sudah ditawar oleh orang sudah berapa? Sekian ribu. Ya Allah. Allah dijadikan barang apa? Barang dagangan. Nah, maka ini tidak layak.
Apalagi ini adalah urusan dunia. Demi Allah, ini sudah ditawar orang sekian-sekian. Allah dijadikan barang yang remeh, barang dagang. Maka tidak boleh bersumpah atas nama Allah terhadap sesuatu yang remeh. Nih. Yang ketiga, termasuk menjaga sumpah adalah ketika bersumpah hendaklah jujur, tidak boleh dusta. Nah, ini perkara yang besar, kemudian jujur. Ketika bersumpah ternyata dia bersumpah dengan sumpah yang palsu, ya, maka hendaklah membayar kafarah, ya. Ini termasuk wahfadu aimanakum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang selanjutnya, al haditsus salis, hadis yang ketiga. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alaih. Seorang muslim, kata Nabi, siapa seorang muslim? Man salimal muslimuna, kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Al muslim qad yakunu qawiyal Islam wa qad yakunu dhaifal Islam. Seorang muslim terkadang ada yang kuat keislamannya dan terkadang pula ada yang lemah islamannya. Kama annal mu'min qad yakunu qawiyal iman wa qad yakunu dhaifal iman. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Fal muslim alladhi ittasafa bi quwwatil Islam wa kamalihi wa tamamihi huwal muslimul haq. Seorang muslim yang tersifati kekuat Islamnya, sempurna keislamannya, dia adalah muslim yang hak, yakni Islamu huwal Islam hakiki alladhi yuhibbuhullah wa yarda. Yani keislamannya adalah keislaman yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna al-muslimul haq alladhi yahfadhu lisanahu wa yadahu fala yu'dhi al-muslim bi lisanihi wa la bi yadihi. Maka Nabi mengabarkan di dalam hadis ini, ya, hadis Abdullah bin Amr, bahwasanya muslim yang hak dialah yang menjaga lisan dan tangannya, tidak mengganggu siapa? Yakni kaum muslimin dengan lisan dan tangannya, tidak pula mencacinya, tidak pula menghibahnya, tidak pula mengganggunya, tidak pula memukulnya, dan tidak pula berbuat zalim kepadanya. Makanya Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, yakni demi Allah tidak sempurna iman seorang mukmin. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali Nabi mengatakan. Apa kata Nabi? Yakni qila man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tetangganya tidak aman dengan siapa? Gangguan dia, baik dengan lisan ataupun dengan tangannya. Jadi enggak enak ketika ini ciri-cirinya biasanya, ketika ada si fulan, astagfirullah, kok ini lagi yang ada, masa tetangga. Tapi ketika seorang muslim dicintai, walhamdulillah, yakni apa? Masya Allah. Ketika seorang muslim tidak dicintai, nah dia orang muslim masih, astagfirullah, kok ini ya. Jadi astagfirullah maksudnya apa? Tidak senang, karena bisa jadi dia adalah orang yang berbuat apa? Kerusakan. Makanya Nabi mengatakan tidak sempurna iman seorang muslim, ya. Siapa dia? Orang yang seorang mukmin tetangganya terganggu dengan gangguan dia. Minimal kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada saudara sama muslim, minimal kita tidak mengganggu. Dan ini termasuk sedekah, ya. Baik. Hadhihi sifatu man iktamala islamu. Ini adalah sifat-sifat seorang muslim sempurna keislamannya. An yaslamal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Wa amma man adza muslimina bi lisani aw bi yadihi fa huwa naqisul Islam. Adapun orang yang mengganggu kaum muslimin dengan lisan dan tangannya
atau dengan tangannya, maka dia kurang keimanannya. Dhaifal iman, lemah iman. Ghairu mardiyan 'inda Allah tabaraka wa ta'ala, tidak diridai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini menunjukkan ma'asyiral muslimin, yakni betapa besar hak seorang muslim, terlebih lagi tetangga. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, mazala yusiri Jibril bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Yakni senantiasa berwasiat Jibril kepada tetangga, terlebih lagi tetangganya adalah seorang muslim, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Yakni hingga aku menyangka bahwa dia akan mewarisinya. Yani mewarisi apa ya? Warisan ada dua, warisan harta dan warisan ilmu. Ini mewarisi hartanya. Adapun warisan harta, ya, harta secara umum adalah warisan harta. Kemudian yang kedua, secara his, yakni secara maknawi adalah warisan ilmu. Sebagaimana Abu Hurairah, ayo kita pergi ke masjid Nabi, di sini banyak warisan. Ayo pergi lagi. Jadi nyampe ke masjid enggak ada warisan. Mana warisan Nabi? Enggak ada. Ini nih halaqatul ilmi. Ini adalah warisan Nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ilmu. Baik. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala alam. Naktafi bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi